Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi. Karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Jaka segera menyaut sebelum Stefani sempat bicara lagi. Jadi Bu Eva sekarang sayang padaku? Tanyanya dengan nada menggoda. Gimana ya? Stefani terlihat serba salah. Rona pipinya mulai memerah dan dia jadi salah tingkah hingga mengambil pulpen di meja lalu menggigitnya. Bu Eva tadi bohong kan? Kalau Bu Eva sayang sama saya? Jaka terus memojokkannya agar Stefani mengaku. Gimana ya? Aku bingung mengatakannya, Jaka. Kamu harus mengerti. Dan kembalilah ke sini. Jika aku tahu alamatmu, pasti aku sudah menyusulmu. Ungkapnya dengan nada memalas. Aku tidak pantas disayang oleh Bu Eva. Aku bukan orang kaya, Bu. Bukan juga orang yang sudah sukses. Aku tahu diri. Aku hanyalah orang susah. Jadi, Ibu tak usah bilang sayang padaku. Jaka akhirnya meluapkan perasaannya. Dia merasa lega. Sementara, Stefani harus menanggung akibat dari perbuatan Pretty Lisa terhadapnya. Jaka, aku tak bermaksud begitu. Aku tulus sayang padamu. Aku juga jujur cinta kamu. Tiap malam, batinku sungguh tersiksa merindukanmu. Aku akan menerima kamu apa adanya, Jaka. Ujar Stefani. Akhirnya, dia mengakui perasaannya. Maaf Bu Eva, aku tidak membalas sayangmu. Sebentar lagi, aku akan menikah. Aku harap Bu Eva tidak membenciku. Ucap Jaka dengan nada tulus. Mendadak saja ponsel Jaka mati karena kehabisan daya. Jaka, tunggu Jaka! Teriak Stefani histeris. Kedua matanya perlahan memerah dan tak lama berkaca-kaca hingga meneteskan air mata yang mengalir di pipinya. Tidak mungkin Jaka akan menikah. Jika memang dia menikah, aku rela diduakan olehnya. Jika tidak, maka sampai mati aku takkan pernah menikah. Gumamnya dengan suara bergetar. Kini pikirannya sudah kacau. Dia harus mencari tahu keberadaan Jaka saat ini. Dengan tekad yang sudah bulat, Stefani memutuskan untuk segera mencari informasi tentang alamat rumah Jaka di desa. Hatinya masih terasa bimbang. Namun, dia tetap mencoba untuk menelpon Jaka kembali. Sayangnya, panggilannya tidak bisa tersambung. Jaka tersenyum puas. Dia telah berhasil membuat Stefani bertekuk lutut padanya. Kini, tangannya mengangkat cangkir kopi dan perlahan menyesap isinya. Cairan hitam itu mengalir melalui tenggorokan memberi rasa hangat pada tubuhnya. Ini gue,
udah dapat jawaban. Risa, Widya, dan yang terakhir Stefani. Gumamnya pelan sambil tersenyum. Hatinya merasa lega meskipun masih ada satu hal yang masih mengganjal. Gadis gaib yang dia cari-cari belum juga ditemukan. Aduh, aku harus cari kemana lagi? Keluhnya sambil menatap kosong. Tak lama kemudian, Jaka bangkit dari kursi dan membawa cangkir kopi ke dapur. Dia berniat membuat sesuatu untuk mengganjal perutnya. Namun, setelah membuka lemari dapur, dia mengurungkan niat itu dan kembali ke kamar, membiarkan tubuhnya tenggelam di ranjang kayu jati tua yang kokoh meski usianya hampir sebanding dengan Nenek Ambar. Ranjang itu dulunya milik Nenek Ambar saat dia masih gadis, dan kini menjadi tempat istirahat Jaka ketika dia mulai merasa lelah. Jaka adalah cucu laki-laki kesayangan Nenek Ambar. Bahkan sejak kecil Nenek Ambar sudah berniat menjodohkannya dengan Risa. Apapun yang diinginkan oleh Jaka, Nenek Ambar selalu berusaha memenuhinya. Namun Jaka kerap menolak pemberian dari neneknya. Untung saja Jaka tidak mengetahui rencana perjodohan Nenek Ambar dengan Pak Mamat. Jika dia tahu, kemungkinan besar dia akan menolaknya mentah-mentah. Malam semakin larut, namun Jaka masih tak bisa memejamkan matanya. Rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Dia telah menikahi Widya tanpa sepengetahuan calon istrinya yang bernama Risa. Apa yang akan terjadi kalau Risa sampai tahu ya? Mudah-mudahan aja dia nggak tahu. Toh, gua cuma nikahin Widya tanpa pernah menyentuhnya sedikit pun. Pikirnya sambil menatap langit-langit kamar. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Dia memaksa kedua matanya untuk terpejam, karena esok pagi dia harus pergi ke sawah. Suasana di luar rumah begitu hening, tenang, dan damai. Bahkan burung hantu pun terdiam. Di pos ronda, ada 3 pemuda sedang bertugas mengamankan desa Cihelang. Suara alunan musik terdengar pelan dari radio menemani mereka. Sementara tangan-tangan mereka sibuk bermain kartu gaple untuk mengisi malam yang panjang. Wajah Jujun terlihat ceria. Sementara itu, raut wajah Encep tampak senang, bahkan dia sering tersenyum sendiri. Hal ini membuat Soleh jadi penasaran. Cep, dari mana kunaon? Di tadi uing ningalna suri sorangan. Mun boga pagawean ngeunah mah ajak-ajak uing atuh. Celetuk Soleh sambil terus memperhatikan temannya itu. Lain masalah pagawean weh, pokona mah aya weh, nu matak uing seuri wae. Mun engke maneh ngalaman, pasti siga urang kieu. Sok lagi pasti maneh seuri sorangan. Sahut Encep sengaja tidak menjelaskan apa yang membuatnya tertawa. Soleh hanya bisa bingung. Dia mengangguk seolah paham, padahal dia sama sekali tidak mengerti. Lalu Soleh menoleh ke arah Jujun. Mun maneh kunaon ta Jun? Loba nu nyokot kreditannya ka maneh? Tanyanya dengan iseng. Jujun berpikir sejenak sambil melihat kartu gaple di tangannya. Saat mengeluarkan balak 5, dia langsung menjawab. Uing oge lieur. Ngan uing rada liurna teh kieu leh. Urang teh keur lieur. Nah, jadi lieur. Jadi we urang seuri. Mane oge lieur pan ngali urang seuri. Mereka bertiga tertawa, meski Soleh masih bingung dengan percakapan itu. Setelah bermain gaple selesai, mereka duduk sambil ngobrol santai. Soleh tiba-tiba bertanya kepada Encep. Cep, hari maneh kunaon karak datang? Biasana oge jam 7. Geus aya di dieu diuk anteng. Encep sedikit tertegun. Lalu dia mencoba merangkai jawaban. Eta leh. Tadi teh
Orang dititah heula ku emak ka imahna Mang Dugul. Pas nepi imahna, Uing malah diajak ngobrol ku Mang Dugul nepi ka lila. Jadi we poho, mun penting ayeuna teh urang bagian ronda. Jelasnya mencoba memberi alasan. Soleh hanya mengangguk-angguk lagi meski masih penasaran dengan sikap Encep malam itu. Oh gitu, Sugan teh maneh keur mojok Cep. Soalna tadi Uing nempo maneh keur ngagandeng si Bedah ke arah kebun kacang, kata Soleh. Duh, hati Encep langsung ketar-ketir. Aduh gawat ya, kade si Soleh nempo urang keur kuda-kudaan jeung si Bedah, pikir Encep dengan panik. Tanpa pikir panjang, Encep segera mengalihkan pembicaraan. Dia cerita kalau dirinya sudah berhenti bekerja. Jujun terlihat kesal dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Encep. Dia dan Soleh pun saling menatap ketika Encep tampak melamun. Tak lama kemudian Jujun nyeletuk. Ari maneh lieur Cep, tiba heula oge maneh mah pengacara. Pengangguran loba acara nyaho teu. Jujun langsung memberi isyarat kepada Soleh untuk memojokkan Encep dengan cara berbohong. Karena tadi Soleh sempat mengatakan bahwa dia melihat Encep sedang menggandeng Bedah. Keduanya terus mendesak Encep untuk mengungkapkan kebenaran. Hingga akhirnya Encep sudah tak sanggup lagi untuk berbohong. Dan pada akhirnya dia berbicara jujur kepada mereka bahwa dia memang sering kuda-kudaan dengan Bedah. Aduh, hampurannya dulur. Uing geus ngabohongan ka maneh duaan. Uing unggal peuting asa kukudaan jeung si Bedah. Ngeuna sih mun keur kuda-kudaan jeung manehna. Encep bicara terus terang sambil mengakui bahwa dia sangat menikmati kebersamaannya dengan Bedah setiap malam. Ih gelo maneh Cep, kal peuting maneh kikituan jeung si Bedah. Eling Cep, eling, si Bedah pan anakna Pak Kiai Saman, seru Soleh dengan nada tinggi. Jujun langsung membuka mulut Soleh. Urang ngogorowok leh, bisi kadenge ku Kiai Saman, tegurnya. Bahaya, mun Kiai Saman nepi ka nyahueun kalakuan si Encep kos kieu mah. Encep mengangguk pelan, lalu mencoba membalas dengan memojokkan Jujun. Dia mengungkapkan bahwa dia juga sering melihat Jujun dan Rahayu di sebuah gubuk di tengah sawah milik Kiai Saman setiap sore. Jun, hari maneh di gubuk reot nu di sawah jeung si Ayu keur nanaonan tah? Nepi gudukna krek krek krek. Apal meureun gubuk Kiai Saman nepi ka eundeur oyak gitu? Tanya Encep dengan nada serius sambil menatap Jujun. Jujun akhirnya mengaku bahwa dia dan Rahayu sering melakukan dan bahkan ketagihan setiap sore di gubuk itu. Urang oge sok maneh Cep, sok kukudaan jeung si Ayu. Bener cek maneh, meuni ngeunah pisan eta kukudaan teh. Mendengar pengakuan itu, Soleh terlihat bingung. Ari urang jeung saha atuh leh? Cep, Jun, lieur urang. Maneh mah geus ngarasaan kukudaan jeung anak kiai deui Keluh Soleh sambil cemberut. Dia merasa iri kepada kedua temannya. Dengan kompak, Jujun dan Encep menjawab bersamaan. Solihat, emang manehna can boga kabogo? Tanya Soleh penasaran. Jujun menjelaskan bahwa Solihat masih jomblo. Leh, daripada maneh ngajomblo wae, mending gebet we si Ihat. Mun si Ihat geus beunang ku maneh, buru gerataikan. Wing jamin pasti maneh duduyun ku kudaan jeung manehna, ucap Jujun sambil disetujui oleh Encep. Mereka pun berencana untuk membantu Soleh mendekati Solihat. Soleh setuju dengan ide tersebut. Saat waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, mereka bertiga akhirnya pulang ke rumah masing-masing.
Tanpa mereka sadari, ada kabar bahwa Jaka telah melamar Risa, gadis cantik yang menjadi bunga desa Cihelang dan diperebutkan banyak pemuda di sana. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.